juta alasanku. Maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Sesi potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. CPU, RAM, disk, dan network secara transparan ke VM. Kemudian rincian lapisan arsitektur virtual mesin. Nah, jadi pada aplikasi atau OS aplikasi itu terdapat fungsi dan peran utama sebagai aplikasi ataupun layanan yang dijalankan pengguna di dalam virtual mesin. Contohnya seperti web server, itu terdapat APS atau MINS, DBMS, dan browser. Untuk OS sistem operasi sendiri itu berfungsi sebagai sistem operasi terisolasi yang berjalan di atas virtual hardware. Contohnya seperti Ubuntu Server, Debian, Windows 10 ataupun 11. Kemudian virtual hardware, yaitu berfungsi sebagai emulasi komponen hardware fisik yang dialokasikan untuk virtual mesin. Contohnya seperti vGPU, VRAM, virtual disk, PTI ataupun VNIC. Kemudian ada hypervisor atau VMM, berfungsi sebagai perangkat lunak pengelola, pembagi, dan juga pengisolasi sumber daya. Contohnya seperti Oracle VirtualBox, VMware, dan KVM.
Kemudian yang terakhir yaitu lapisan host sistem operasi dan hardware. Lapisan tersebut berfungsi sebagai komputer fisik asli dan sistem operasi utama yang menyalurkan daya komputasi. Contohnya seperti CPU idle ataupun AMD, kemudian ada RAM fisik, host Windows atau Linux. Kemudian terdapat basic tools VirtualBox. Nah, untuk fitur-fitur dasar pengelolaan virtual mesin itu terdapat seperti fitur new ini untuk sebuah seperti ibaratnya proyek baru. Kemudian ada start itu untuk menjalankan mesinnya, dan setting itu untuk kita seperti mengedit dari proyek yang akan kita buat. Itu terdapat ada kata setting untuk merubah ibaratnya. Storage itu artinya kita mengatur ataupun mengintervensi sebuah proyek yang di dalamnya itu terdapat sebuah seperti VDI, VHD, VMDK, serta multiple ISO. Kemudian terdapat network, jadi kita mengalokasikan sebuah jaringan yang akan digunakan pada proyek tersebut. Ada snapshot itu gunanya untuk melakukan uji coba sebelum kita melakukan proyek yang aslinya. Kemudian ada clone itu artinya kita mengcopy paste sebuah proyek. Jadi dari proyek tersebut terdapat dua file yang sama. Adapun untuk import dan export itu merubah file untuk menjadi OVA ataupun OVF. Kemudian terdapat metode clone mesin virtual. Jadi pada metode clone itu terdapat dua jenis seperti full clone dan linked clone. Yaitu untuk full clone membuat salinan VM secara lengkap dan terpisah total dari sumbernya. Kelebihannya itu VM itu berdiri sendiri secara independen. Adapun kekurangan itu membutuhkan kapasitas ruang penyimpanan atau storage yang besar. Adapun untuk linked clone itu sendiri, itu VM-nya itu baru menggunakan sebagian data dari VM master atau sumber. Kelebihan sangat cepat dibuat dan hemat ruang penyimpanan. Adapun kekurangannya itu memiliki ketergantungan penulis pada file VM master. Nah, ini contohnya. Bintang-bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak bertiang. Siapakah ku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Semua kau cipta berpasang, sebab hanya